Kalian tentu berpikir bagaimana caranya agar mobilitas sosial itu terjadi. Setiap orang dapat mewujudkan mobilitas sosial di lingkungan atau instansi tempat ia sedang berkarya. Sebagai contoh, seorang guru yang sedang bertugas di lembaga pendidikan, ia dapat mewujudkan mobilitas sosial di lembaga pendidikan tersebut. Seorang politikus di partai politik dapat melakukan mobilitas sosial di partai politik yang ia ikuti. Tentunya, hal tersebut terjadi karena adanya saluran mobilitas sosial. Mari kita lihat apa sajakah yang merupakan saluran-saluran mobilitas sosial. Pada dasarnya, jika kita melihat bagaimana terjadinya mobilitas sosial melalui saluran-saluran mobilitas sosial, itu diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah organisasi politik, yang ketiga adalah organisasi ekonomi, dan yang keempat adalah organisasi profesi. Kita simak penjelasannya. Kita mulai dari yang pertama, yakni saluran pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal, karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang nyata atau konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai social elevator atau perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Tentunya kalian masih ingat pada tayangan video kita sebelumnya, beberapa kisah dari mereka yang memiliki status sosial rendah berjuang dengan gigih melalui saluran pendidikan hingga akhirnya dapat mencapai status sosial atau kedudukan yang lebih tinggi. Hal ini sekali lagi menegaskan bahwa pendidikan merupakan saluran mobilitas sosial yang benar-benar mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial vertikal ke atas. Kita masuk pada saluran yang kedua, yakni organisasi politik. Tentunya kalian juga masih ingat ada beberapa presiden yang pernah memimpin Republik Indonesia. Sebagai contoh, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno. Ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Bapak Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun, melalui perjuangan politiknya, Bapak Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan, Bapak Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini adalah sebuah kisah tentang seorang anak petani dan mantan kuli bangunan yang berhasil menjadi anggota dewan terpilih saat pemilihan umum tahun 2019. Ia berhasil menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setelah mendapat polling suara terbanyak. Lagi-lagi, hal ini menjelaskan bahwa organisasi politik dapat mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial. Kalian juga dapat menemukan berbagai contoh perjuangan orang-orang lewat partai politik di sekitar tempat tinggal kalian. Kita lanjut pada saluran yang ketiga, yaitu organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi antara lain bergerak dalam bidang perusahaan atau jasa, yang umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Bentuk organisasi ekonomi antara lain adalah koperasi dan badan usaha. Kita ambil contoh koperasi. Kalian tentu memiliki koperasi di sekolah kalian. Apa tujuan didirikan organisasi koperasi? Tentu untuk mensejahterakan anggotanya. Karena itu, koperasi akan melayani kebutuhan anggotanya. Koperasi sekolah tentu akan mengutamakan pelayanan terhadap para peserta didik. Demikian juga halnya dengan koperasi pasar, petani, nelayan, dan koperasi yang lainnya. Melalui organisasi koperasi, kesejahteraan anggota dapat diperjuangkan. Keberhasilan perjuangan koperasi mencerminkan keberhasilan perjuangan anggota-anggotanya. Kita ke saluran yang terakhir, yakni organisasi profesi. Ada beberapa contoh organisasi profesi yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia,
Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Bagaimana organisasi profesi dapat menjadi sarana saluran mobilitas vertikal? Ini dapat terjadi karena organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Sebagai contoh, organisasi profesi Guru Persatuan Republik Indonesia merupakan salah satu sarana perjuangan para guru dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan guru. Selain memperjuangkan pendidikan di Indonesia, PGRI juga memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru. Perjuangan PGRI tentu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia sehingga kesejahteraan guru di Indonesia terus mengalami peningkatan. Demikian pembahasan mengenai saluran-saluran mobilitas sosial. Semoga dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.